Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlati Oktaviani di kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan globalisasi sosiologi. Pengertian globalisasi menurut para ahli, yang pertama menurut Cochran and Pine mengemukakan pertanda globalisasi sebagai munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Menurut Emmanuel Richer, globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam saling tergantungan dan persatuan dunia. Menurut Bridgeton and Lehman, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Menurut Seloswe Marjan, globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berkaitan bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Ciri-ciri terjadinya globalisasi adalah yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Yang ketiga, adanya aktivitas, interaksi, dan pertukaran budaya tanpa disadari. Yang keempat, meningkatkan masalah bersama. Penyebab terjadinya globalisasi, perubahan iklim politik. Hal ini ditandai dengan bubarnya Uni Soviet, negara-negara bekas blok Soviet seperti Rusia, Ukraina, Polandia, Hungaria, Republik Ceko, negara-negara Baltik, Asia Tenggara, dan banyak lagi yang bergerak mengikuti sistem politik dan ekonomi barat. Modernisasi sosial ekonomi. Modernisasi berarti proses menuju masyarakat dari tradisional ke masyarakat yang modern. Berbagai fenomena ekonomi yang menjadi salah satu pendorong meningkatnya globalisasi, seperti salah satunya kegiatan ekonomi yang diarahkan pada hingless ekonomi atau tanpa bobot, mana produknya berupa informasi dan jasa berbasis internet. Perubahannya pandangan, cara, dan gaya hidup. Gaya hidup merupakan salah satu penyebab meningkatnya globalisasi, sehingga mampu mengubah idealisasi manusia, melahirkan budaya massa, budaya konsumerisme, dan budaya ekstraksi gaya hidup. Kemajuan teknologi dan komunikasi. Penyebab globalisasi yang selanjutnya adalah disebabkan karena adanya kemajuan teknologi komunikasi. Kemajuan ditandai dengan mudahnya masyarakat dunia berinteraksi dengan komunikasi jarak jauh. Perkembangan pasar. Globalisasi juga munculnya keinginan kuat untuk mengembangkan pasar-pasar baru, hingga ambisi untuk mendapatkan sumber daya ekonomi baru dan lebih murah. Dampak positif globalisasi yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas. Yang kedua, mendorong untuk berpikir maju dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya sifat individualis karena masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi. Hal ini membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Yang kedua, meningkatkan sifat konsumerisme, yaitu proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan. Yang ketiga,
meningkatnya sifat materialistis karena masyarakat memandang segala dari segi materi. Beberapa langkah untuk mengatasi dampak negatif. Yang pertama, menumbuhkan nilai nasionalisme dari diri. Yang kedua, melestarikan kebudayaan dan tradisi. Yang ketiga, menyaring informasi dan budaya asing yang masuk. Yang keempat, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Modernisasi menurut para ahli. Menurut Suharjono Swekanto, modernisasi merupakan proses perubahan yang munculnya dari cara tradisional berubah ke cara yang lebih maju. Proses perubahan tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kwenjaraningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Harold Rosenberg, modernisasi merupakan sebuah tradisi baru dan mengacu pada urbanisasi atau hingga sejauh mana serta bagaimana pengikisan sifat pedesaan pada suatu kelompok masyarakat dapat terjadi. Ogbrun dan Nimkov, modernisasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk dapat mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan dirinya ke masa depan yang lebih nyata, serta bukan pada angan-angan semu saja. Ciri-ciri masyarakat modernisasi. Yang pertama, heterogen. Masyarakat yang mengalami modernisasi akan bercampur dan membentuk kesatuan serta persatuan dalam proses pembangunan. Masyarakat yang heterogen juga erat kaitannya dengan masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang terdiri dari etnis serta suku berbeda dalam suatu wilayah tertentu. Yang kedua, sistem pelapisan terbuka. Masyarakat modern memiliki sistem pelapisan yang terbuka terhadap perubahan zaman yang dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan dapat menyebabkan pengelompokan lapisan sosial memudar. Yang ketiga, mobilisasi masyarakat tinggi. Sama halnya dengan ciri-ciri modernisasi masyarakat modern, juga memiliki mobilitas yang tinggi karena terjadinya perpindahan penduduk yang sangat tinggi dari desa ke kota. Yang keempat, memiliki pemikiran yang objektif. Masyarakat modern memiliki sifat lebih objektif dalam memandang suatu hal karena melihat adanya banyak perubahan serta menerima perbedaan yang ada pada masyarakat. Gejala modernisasi. Yang pertama, ekonomi. Pada bidang ekonomi, gejala modernisasi dapat dilihat dari semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada barang maupun jasa, sehingga sektor industri kemudian dibangun dalam skala besar untuk memproduksi barang permintaan konsumen. Yang kedua, politik. Gejala modernisasi berikutnya dapat dilihat melalui bidang politik. Pada bidang politik, gejala modernisasi dapat dilihat melalui banyaknya negara yang terlepas dari penjajahan dan munculnya negara baru yang telah merdeka. Westernisasi. Westernisasi berasal dari kata West yang artinya barat. Westernisasi merupakan proses pembaratan, pengambilalihan atau peniruan budaya barat. Segala tata cara kehidupan dalam westernisasi mengacu pada budaya dunia barat. Proses pengambilan atau peniruan budaya barat dalam westernisasi dilakukan secara langsung tanpa ada seleksi atau penyesuaian dengan budaya setempat. Unsur budaya yang paling cepat ditiru umumnya adalah banyak material seperti gaya rambut, pakaian, pergaulan bebas, budaya pesta, dan bentuk rumah. Dampak positif
westernisasi. Yang pertama, pemakaian bahasa asing dalam komunikasi bermanfaat untuk menambah wawasan. Yang kedua, westernisasi mengubah perubahan masyarakat dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya akulturasi budaya sehingga masyarakat bisa memahami budaya baru serta menerapkan hal positif. Dampak negatif westernisasi. Yang pertama, berkurangnya jiwa nasionalisme. Yang kedua, gaya hidup masyarakat lebih konsumtif. Yang ketiga, terjadi perubahan perilaku masyarakat lebih bersikap individualis dan lunturnya jiwa kekeluargaan. Baik, presentasi dari saya segitu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.